Pada tanggal 13 Februari, perusahaan membeli barang dengan cara kredit. Nah, ini ya, perusahaan membeli barang dengan cara kredit dari PT Baru Jaya dengan biaya perolehan 45 juta. Nah, membeli kan ya, di sini membeli barang dengan cara kredit, maka yang terjadi di dalam akun ya, yaitu persediaan barang dagangan masuk di debit itu sebesar 45 juta. Karena ini adalah pembelian secara kredit, maka utang usaha itu disimpan di dalam kredit sebesar 45 juta. Ya, coba kita masukkan di dalam akuntansi, ya, di dalam aplikasi akuntansi ini. Tambah jurnal. Tadi rinciannya aktivitas pembelian kredit ya. Aktivitas pembelian kredit. Tanggalnya ini tanggal 13 ya. Kemudian kita melakukan atau membeli barang ya, membeli barang berarti persediaan barang dagangan sebesar 45 atau sejumlah 45 ya, 45 juta. Nah, kemudian karena ini pembelian kredit tadi ya, kita masukkan ke dalam utang usaha adanya di liability ya, itu sebesar sama ya, 45. Nah, tambah, waduh, ini salah ya, nggak ada ini lagi. Ini harusnya langsung disimpan ya, karena hanya yang terjadi dua akun ya, simpan sehingga tidak masuk ya. Tadi aktivitas pembelian kredit ya, tanggalnya tanggal 13. Ini adalah persediaan barang ya, nilainya 45 juta. Kemudian akun utang ya, utang usaha itu 45 juta. Ini harus saya bilang ya. Nah, jangan ditambah di sini karena kalau langsung ditambah ini akan error ya. Oh, ini tidak sama ini. Dia simpan. Nah, jadi yang terjadi adalah di dalam akun kas dan utang usaha. Oh, di dalam persediaan barang dan utang usaha ya. Seperti itu ya. Kemudian kita masukkan analisa yang kelima ya. Kita coba analisa transaksi akuntansi yang kelima. Pada tanggal 15 Februari, perusahaan membeli barang habis pakai secara tunai dari PT Adi Sejahtera dengan biaya perolehan 10 juta rupiah. Membeli barang ya. Ini membeli barang habis pakai. Coba kita masukkan lagi ke dalam aplikasi akuntansi. Kemudian di sini kita tambah jurnal, aktivitas operasinya adalah membeli barang ya, membeli barang habis pakai itu tanggal 15 ya, tanggal 15. Nah, di sini akunnya adalah persediaan barang habis pakai senilai 10 juta rupiah. Ini dibayar dari kas ya, kas 10 juta rupiah.
Nah, kemudian simpan. Ini sudah beberapa akun ya kita yang dianalisa dan dimasukkan ke dalam akuntansi. Ini sudah 5 akun ya. Kemudian untuk analisa yang keenam, analisa yang keenam, pada tanggal 18 Februari perusahaan menjual barang dengan cara kredit. Nah ini ya, hati-hati di sini ya. Ada keterangan secara kredit kepada pelanggan, harga jual 60 juta, nah, biaya perolehan 40 juta. Coba kita analisa ya. Nah, yang untuk tanggal 18 ini aktivitas operasi penjualan secara kredit. Nah, tadi yang pertama, akun yang pertama kita masukkan ke dalam piutang usaha karena ini adalah penjualan secara kredit ya. Sebesar 60 juta rupiah itu di debit ya. Kemudian ini penjualan barang disimpan di kredit ya. Ya, karena ini penjualan secara kredit. Nah, kemudian yang namanya menjual pasti ada eh, barang yang keluar dengan beban pokok penjualannya adalah 40 juta rupiah ya. Nah, itu disimpan di debit dan persediaan barang dagang sebesar 40 juta rupiah itu dikeluarkan dari kredit ya. Seperti itu analisanya. Nah, sekarang kalau analisanya sudah betul seperti ini, kita juga masukkan ke dalam aplikasi akuntansi tadi ya. Coba masuk ke dalam jurnal. Nah, jurnal umum ya. Tambah jurnal. Ini pada tanggal ini adalah aktivitas operasi penjualan kredit ya tadi. Penjualan kredit. Tanggalnya adalah tanggal 18 ya. Tanggal 18. Kemudian untuk akunnya yang pertama adalah piutang usaha. Nah, karena ini untuk penjualan kredit ya, masukkan 60 juta. Lihat tambah di sini penjualan barang. Coba ya, penjualan kredit ya 60 juta ini untuk penjualan kreditnya sebesar ini. Nah, nah di sini berarti beban pokok penjualannya ya, beban pokok penjualannya dari barang ini adalah nah 40 juta. Nah, kemudian lawan dari beban pokok penjualan adalah ya pasti persediaan barang akan berkurang gitu ya. 40 juta. Coba simpan ya. Sekarang kita lihat di dalam neraca keuangan. Neraca keuangan ini seimbang ya. Kemudian berarti untuk aktifannya kita bisa melihat 136 juta ya. Nah, ini nanti kita bahas ya. Dari mana mendapatkan aktiva sebesar ini, kemudian ini seimbang karena total kewajiban dan modal ini sama ya, 136 juta. Nanti kita bahas ya.
secara rinci ataupun secara detail. Nah, kita coba lihat juga di laporan laba ruginya. Sekarang kita mendapatkan laba sebesar 31 juta rupiah. Nah, karena untuk penjualan barang sudah mencapai 91 juta ya. Nah, untuk beban pokok penjualannya atau harga pokok penjualannya itu sekitar 60.500.000 ya. Nah, sehingga total pendapatan yaitu 31.000. Kenapa kok modal awalnya 60 juta ya? Sekarang ini bisa menjual barang 91.500.000. Karena tadi kita pernah ada transaksi utang ya untuk membuat sebuah eh, atau untuk membeli barang ya senilai tadi ya. Maka kita bisa lihat di akun utang, di daftar hutang itu kita pernah membuat atau pernah meminjam ya 45 juta rupiah ya, 45 juta rupiah untuk persediaan barang, sehingga barang kita bisa membuat sampai 91 juta itu ya, itu didapat dari situ. Coba kita analisa lagi ya ke dalam transaksi akuntansi yang ke berapa, yang ketujuh ya, yang ketujuh. Pada analisa transaksi yang ketujuh ini, di tanggal 20 Februari perusahaan membayar biaya gaji dan upah sejumlah 9 juta. Ini mah gampang ya. Itu beban gaji ya. 9 juta kemudian dibayarkan dari kas senilai 9 juta juga ya. Kita masukkan di dalam jurnalnya. Nah, tambah jurnal, kemudian rinciannya adalah aktivitas operasi, pembayaran ya. Gaji karyawan ini masuknya di beban gaji ya. Ini karena membayar gaji karyawan, ini ada beban gaji dan upah. Jadi adanya di ekspensi ya, ekspensi ini. Nah, berapa tadi? 9 juta ya. 9 juta maka dikeluarkan atau dibayarkan dari kas sebesar atau senilai 9 juta juga ya. Nah, seperti itu. Kemudian simpan.